Penyebab PSSI-nya Bahrain FA, minta laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain digelar di tempat netral akhirnya terungkap. Mereka takut akan keamanan The Reds pada laga matchday 8 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. BFA memohon FIFA dan AFC agar laga timnya melawan tim asuhan Shin Tae-yong tidak digelar di Indonesia. Hal itu karena mereka tidak merasa aman jika laga digelar di sana. Skuad Garuda akan berjumpa Bahrain pada 25 Maret 2025. Laga itu diagendakan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Permohonan BFA untuk laga itu dipindah dari Indonesia karena saat ini mendapatkan ancaman yang diduga dari supporter tanah air. Hal itu imbas pertemuan kedua tim yang berkesudahan dengan skor 2-2, pada Kamis 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain, Manama. Sebenarnya, skuad Garuda selangkah lagi meraih kemenangan dalam laga tersebut, tetapi Bahrain mencetak gol balasan pada menit ke-99. Supporter menduga tuan rumah bermain mata dengan wasit Ahmed Alkaf karena tambahan waktu yang diberikan 6 menit, tetapi tidak kunjung meniup peluit panjang sampai laga memasuki menit ke-9. Selepas laga itu, BFA mendapatkan sorotan oleh netizen Indonesia di media sosial. Federasi itu pun mengklaim mendapatkan berbagai ancaman sampai upaya serangan cyber. Sesuai dengan keinginan, kami untuk memastikan keamanan anggota Timnas, Persatuan sedang dalam proses ke FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang hal-hal kami terima dari supporter Timnas Indonesia, ditulis BFA, Rabu, 16 Oktober 2024. Ancaman, kata-kata hinaan, dan fitnah yang dapat mempengaruhi keamanan anggota Timnas ketika mereka bertemu Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang di Jakarta. Kami meminta untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia, sambung pihak tersebut. Itu untuk memelihara keamanan Timnas, karena ini adalah prioritas utamanya. Terutama karena FIFA dan AFC sangat peduli terhadap keamanan tim-tim yang berpartisipasi dalam kompetisi mereka, ditutup pernyataan itu. Patut dinanti apakah AFC dan FIFA akan mengabulkan permohonan itu atau tidak. Jika dipindah, ini tentu akan jadi kerugian buat Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan proses naturalisasi Kevin Dix akan dikebut meski ada transisi pemerintahan. Namun, ini akan jadi tantangan tersendiri. Transisi pemerintahan terjadi antara Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, selaku Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Kepala negara sendiri baru akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Sementara, DPR RI juga baru berganti per awal Oktober 2024. Hal itu membuat anggota Dewan belum bekerja efektif dalam waktu dekat. Arya mengatakan DPR pastinya belum bisa bekerja memproses naturalisasi Dix dalam waktu dekat. Ia cukup memahami situasi yang ada saat ini di tanah air. Kami tahu sekarang, kan di pemerintahan dan DPR itu ada proses-proses transisi. Sekarang di DPR belum ada komisi-komisi juga karena akan ada perubahan karena belum diteken, kata Arya di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Rabu, 16 Oktober 2024. Jadi, sebentar lagi ada keberlanjutan antara Pak Jokowi dan Prabowo. Mudah-mudahan semua lancar sehingga prosesnya baik, ditambah pria berkacamata itu. Arya optimistis Dix bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret 2025. Itu artinya, ia baru bisa bermain melawan Timnas Australia, 20 Maret, dan Timnas Bahrain, 25 Maret. Namun, ada juga peluang Kevin Dix bisa membela tim asuhan Shin Tae-yong pada periode November melawan Timnas Jepang, 15 November, dan Timnas Arab Saudi, 19 November. Pihaknya akan terus mengejar proses naturalisasi tersebut. Arahan dari Pak Ketum PSSI Erick Thohir, kami kejar H7 sebelum pertandingan untuk sumpah, WNI. Kami optimistis, sumpah Kevin Dix, baru bisa, pada Maret, kata Arya. Kami juga akan berjuang maksimal agar bisa, pada November, tapi optimistis Maret, 2025. Kami di PSSI berjuang buat semua, tandasnya. Pengamat sepak bola tanah air, Kesit Budi Handoyo, berharap PSSI bisa mempercepat proses naturalisasi pemain FC Copenhagen, Kevin Dix. Pasalnya Kesit menilai Timnas Indonesia membutuhkan kekuatan baru, terutama usai Garuda tumbang 1-2 dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kevin memang menjadi nama terbaru yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Itu artinya, lini pertahanan skuad Garuda akan menggemuk dengan kehadiran BFC Copenhagen tersebut. Kendati begitu, Kesit menilai kalau kehadiran Kevin adalah kabar yang sangat positif. Karena dengan begitu, Shin Tae-yong memiliki banyak pilihan untuk menentukan pemain di pos lini belakang. Untuk Kevin Dix tentu menjadi kabar baik, tutur Kesit kepada MNC Portal Indonesia, dikutip Kamis, 17 Oktober 2024. Lini belakang timnas Indonesia akan makin banyak pilihan dengan hadirnya Dix, disambungnya. Saat ini, Kevin tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan perpindahan federasi. Kesit berharap proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu bisa segera rampung. Dengan begitu, pemain FC Copenhagen ini dapat melakukan debutnya pada bulan November mendatang ketika timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi. Kita harapkan dia segera mendapat kewarganegaraan Indonesia dan bisa segera didaftarkan ke FIFA sehingga sudah bisa diturunkan pada laga selanjutnya saat lawan Jepang dan Arab Saudi, ditutur Kesit. Seperti diketahui, pada bulan November mendatang timnas Indonesia akan menjalani 2 laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15-11 dan Arab Saudi pada 19-11 mendatang. Respons PSSI soal Federasi Sepak Bola Bahrain minta laga lawan timnas Indonesia tak digelar di Jakarta. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI akan bersurat ke Asian Football Confederation, AFC, terkait permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, FA Bahrain, soal laga melawan timnas Indonesia tak digelar di Jakarta. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta, karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain, ujar Arya Sinulinga. Pihak PSSI akan menyampaikan ke AFC bahwa menjamin keamanan timnas Bahrain saat berlaga di Jakarta. Pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain leg kedua akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 25 Maret 2025. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain, kata Arya Sinulinga. Karena bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, bangsa yang ramah terhadap tamu, jadi kita pasti membuat kenyamanan bagi mereka, ujarnya. Arya Sinulinga lebih lanjut menjelaskan bahwa sejatinya masyarakat timnas Indonesia ramah dan bangsa yang sukses menggelar ajang internasional. Kemudian juga soal di sosmed ya, namanya, kadang-kadang memang netizen-netizen Indonesia itu rame tapi sebenarnya mereka ramah itu dan baik-baik, kata Arya Sinulinga. Dalam kehidupan sehari-harinya Indonesia itu ramah, sangat terkenal kan bangsa kita bangsa yang ramah. Apalagi kita sudah membuktikan kok pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan terselenggara dengan baik dan keamanan-kenyamanan semua dan berbagai event internasional semuanya aman dan nyaman. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Jadi itu yang bakal kita buat nantinya surat ke mereka. Itulah yang diarahkan Ketum ke kita untuk buat surat ke AFC, ujarnya. Pernyataan Arya Sinulinga di atas sebagai respon pernyataan Federasi Sepak Bahrain dalam unggahan Instagram resmi mereka Bahrainfa. Pihak mereka mengkhawatirkan keamanan pemain-pemain mereka jika pertandingan digelar di Jakarta. Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pihak mereka mendapatkan ancaman dan serangan siber. Karena alasan di atas, FA Bahrain akan memindahkan pertandingan melawan skuad Garuda di luar Indonesia. Asosiasi akan mengajukan permintaan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keselamatan tim nasional, ditulis pernyataan FA Bahrain. Karena ini adalah prioritas utama, terutama karena FIFA dan AFC sangat memperhatikan keselamatan tim yang berpartisipasi dalam kompetisi mereka. Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengungkapkan keterkejutannya yang luar biasa atas banyaknya ancaman kematian yang diterima anggota tim di akun media sosial pribadi mereka. Sebuah tindakan yang menunjukkan ketidakpedulian publik Indonesia terhadap manusia. Hal-hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di stadion olahraga dan sama sekali jauh dari olahraga, di mana terdapat rasa saling menghormati dan menghargai di antara para anggotanya. Asosiasi menolak untuk mengungkap kehidupan anggota tim terhadap potensi bahaya, apapun terutama karena tindakan para penggemar Indonesia sama sekali tidak dapat diterima dan tidak benar, sama sekali tidak ada hubungannya dengan anggota sepak bola. Sementara asosiasi menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap kampanye yang menyinggung, serangan siber dan berbagai kata-kata ancaman, asosiasi akan menggunakan organisasi internasional, hak asasi manusia,
Islam dan hak asasi manusia, selain persatuan-persatuan wartawan, untuk menjadi saksi atas potensi risiko yang dihadapi tim ini. Dan untuk menunjukkan apa yang ditinggalkan dari kampanye ini dalam hal mencemarkan arah sepak bola dan tujuan mulia yang diketahui secara internasional yang berdasarkan pada saling menghormati dan sikap olahraga yang tinggi. Siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.